Trans 7 iku jenenge mending kita boykot wae. Trans 7 iku jenenge. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Selamat datang di Ionesia Channel, tempat di mana setiap kisah punya dua sisi dan setiap kontroversi akan kita bahas dengan cara yang tenang, cerdas, dan terbuka. Di sini, kita tidak hanya melihat apa yang terlihat di layar, tetapi juga mencoba memahami apa yang tersembunyi di baliknya. Karena tidak semua yang viral adalah kebenaran, dan tidak semua yang diam itu salah. Beberapa waktu terakhir, dunia hiburan Indonesia kembali menjadi sorotan. Sebuah tayangan dari salah satu stasiun televisi besar menimbulkan gelombang reaksi yang luar biasa di media sosial. Hanya karena satu adegan singkat, satu ucapan yang dianggap penyinggung, jutaan pasang mata langsung bereaksi, dan badai komentar pun tak terhindarkan. Adegan itu bagi sebagian penonton mungkin hanya candaan, atau bagian dari parodi. Namun bagi banyak orang justru dianggap melecehkan nilai-nilai keagamaan dan mencederai marwah pesantren. Lembaga yang selama ini dikenal sebagai tempat lahirnya generasi berilmu dan berakhlak. Dalam hitungan jam, video tersebut menyebar luas. Tagar #BoykotTV muncul di berbagai platform. Ribuan komentar marah membanjiri akun resmi acara tersebut. Dan beberapa tokoh agama serta ormas mulai angkat bicara. Mereka menilai bahwa dunia hiburan sudah terlalu berani, terlalu bebas, bahkan mulai kehilangan rasa hormat terhadap nilai-nilai keagamaan. Namun, di sisi lain ada juga suara yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa apa yang terjadi hanyalah kesalahpahaman, bahwa adegan itu tak lebih dari parodi ringan yang disalahartikan, bahwa masyarakat terlalu sensitif dan mudah tersulut emosi tanpa menonton tayangan secara utuh. Disinilah letak persoalannya, karena dalam dunia digital seperti sekarang, satu potongan video berdurasi 5 detik saja bisa membentuk opini, bahkan tanpa konteks, tanpa penjelasan, tanpa keadilan. Stasiun televisi yang bersangkutan akhirnya buka suara. Mereka mengaku tidak pernah bermaksud menghina siapapun dan menyampaikan permohonan maaf jika ada pihak yang merasa tersinggung. Tapi publik sudah terlanjur panas. Di mata sebagian besar netizen, klarifikasi itu datang terlambat dan kata tidak sengaja sudah tidak bisa diterima lagi. Namun, mari kita coba lihat dari sisi lain. Apakah setiap kesalahan di media harus langsung kita hukum dengan amarah? Apakah tidak ada ruang untuk introspeksi dan perbaikan tanpa harus ada caci maki? Dalam dunia hiburan, kreativitas seringkali bersinggungan dengan keberanian. Mereka ingin tampil beda, ingin menarik perhatian, tapi terkadang lupa bahwa di negeri ini ada batas-batas yang tidak boleh dilewati. Batas moral, batas kesopanan, dan yang paling penting, batas penghormatan terhadap nilai keagamaan. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keberagaman dan nilai spiritual. Di sini, pesantren bukan sekedar lembaga pendidikan, tetapi simbol peradaban moral bangsa. Ketika simbol itu disentuh dengan cara yang salah, bukan hanya satu kelompok yang tersinggung, tapi seluruh bangsa ikut merasa terluka. Namun, penting juga untuk diingat bahwa kemarahan yang berlebihan bisa membuat kita kehilangan arah. Kita perlu membedakan antara kritik yang membangun dan amarah yang membadi buta. Ketika kritik disampaikan dengan bijak, ia menjadi pelajaran. Tapi ketika disampaikan dengan kebencian, ia justru melahirkan perpecahan. Mungkin inilah cermin besar bagi kita semua. Bagi media, untuk lebih berhati-hati dan menghargai nilai keagamaan dalam setiap karya yang ditayangkan. Dan bagi masyarakat, untuk belajar menanggapi sesuatu dengan kepala dingin tanpa langsung terbakar oleh emosi dan potongan informasi yang belum tentu utuh. Karena pada akhirnya, tujuan dunia hiburan bukan untuk menghina, tetapi untuk menghibur dan memberi pesan moral. Dan tugas kita sebagai penonton adalah memastikan bahwa hiburan itu tidak kehilangan jiwanya. Jika setiap pihak bisa saling memahami,
maka kita tidak perlu lagi melihat konflik semacam ini berulang. Media bisa tetap kreatif tanpa menyinggung, dan masyarakat bisa tetap kritis tanpa saling menjatuhkan. Dari kejadian ini, kita belajar bahwa kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral harus berjalan seimbang. Keduanya tidak bisa dipisahkan, karena kebebasan tanpa etika akan menimbulkan kerusakan. Sementara moral tanpa toleransi akan membungkam kreativitas. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kata-kata, gambar, dan adegan di layar punya kekuatan besar. Bisa membangun, bisa pula menghancurkan. Dan di tangan para pembuat konten, kekuatan itu adalah amanah yang harus dijaga dengan hati-hati. Terima kasih sudah menonton Anesia Channel, tempat di mana kita tidak hanya membahas apa yang viral, tetapi juga mencari makna di balik setiap peristiwa yang mengguncang negeri ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena di sini, kita akan terus membuka mata terhadap realita tanpa kehilangan logika dan rasa hormat.